ketika kita sholat, yang sujud, yang ruku itu fisiknya aja atau hati, pikiran, dan rohnya juga gitu? Sholat dengan ritual itu adalah meditasi yang sangat advance. Iya. Jadi dalam gerak, dalam bacaan, dalam nafas, itu satu keseluruhan, itu jadi satu orkestra yang luar biasa. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, masih di serial panjang tentang sholat yang mudah-mudahan dengan pembahasan part by part gitu ya dari sholat ini lebih memaknai lagi bahwa ternyata sholat bukan hanya berbicara tentang syariat, hanya berbicara tentang ritual. Ternyata maknanya dalam. Yang kita bahas kemarin misalnya Aqsa dan Masjidil Haram, dari luar ke dalam, kiblat, pemindahan kiblat itu dari objek menuju subjek gitu. Dan semoga dengan memahami ini, ritual kita sholat sebagai orang Islam gitu semakin kita maknai, bukan hanya olahraga, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga kita memaknai esensi dari betapa dahsyatnya dan terkoneksinya sholat untuk membuat kita terkoneksi terus kepada Allah gitu. Nah, hal yang menarik lagi dalam sholat itu selalu ada gerakan gitu ya, sehingga saya rasa setiap gerakan ini kan bukan sesuatu yang sia-sia gitu, karena kan tidak ada yang sia-sia diciptakan, pasti ada sesuatu konteks atau simbol di belakang dari setiap gerakan. Oleh karena itu mungkin kita akan menyelami tentang gerakan-gerakan sholat. Silakan Mas Sony. Terima kasih Kang Abu. Jadi kalau kita bicara tentang hakikat sholat, sebenarnya kalau pemirsa atau pendengar itu mendengarkan secara hakikat, ini berlaku buat semua syariat sih, ya, semua agama gitu. Jadi bukan cuma sekedar untuk orang Islam saja. Pemindahan kiblat misalnya kayak kemarin itu adalah untuk seluruh umat manusia gitu. Universal gitu. Jadi artinya di surat 3 ayat 97 juga dibilang rumah yang mula-mula dibangun adalah Baitullah yang dibakah gitu, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Betul. Artinya agama apapun mendapatkan petunjuk langsung dari Allah dengan Baitullahnya di dalam hati dan pikiran atau hati nuraninya gitu. Artinya kalau kita mau menjadikan Baitullah sebagai petunjuk, sebagai kiblat, maka akan ditunjuki oleh Allah setiap saat. Jadi berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya sekedar orang yang bersyariat Islam ya. Ya. Nah, kita bicara tentang gerakan ya. Di dalam sholat itu kan, ini juga kita bicaranya hakikat, jadi berlaku buat semua syariat ya. Cuman memang kan di dalam sholat kan ada gerakan ya, ada sikap badan, sikap tubuh gitu ya, yang kita lakukan. Pertama kali misalnya Allahu Akbar kan tangannya gini ya, dia mau begini gitu kan, tergantung ya. Tapi ini tuh melambangkan surrender gitu. Orang kalau menyerahkan tangannya dua diangkat gitu ya. Jadi diawali dengan sebuah penyerahan gitu. Lalu kemudian tangannya itu kan, kalau saya sih ya, setelah Allahu Akbar penyerahan diri, surrendering gitu. Surrendering itu atau pasrah itu, saya suka sampaikan ada pasrah dan berserah ya. Kalau pasrah itu adalah memasrahkan semua di luar diri kita gitu. Jadi waktu Allahu Akbar tuh semua di luar diri saya pasrahkan kepada Allah gitu. Tapi juga berserah artinya adalah semua di luar, dan berserah itu artinya termasuk diri saya pun saya serahkan kepada Tuhan gitu. Jadi yang di luar dan yang di dalam gitu. Kalau Bang Dame bilang kemarin, objek dan subjek tuh semua saya serahkan kepada Tuhan gitu. Gini simbolnya kan. Lalu tangannya itu kalau saya sih ya, itu di hati, di cakra jantung gitu, ditaruh di sini gitu, karena ketika saya membaca surat Al-Fatihah yang artinya doa membuka hati gitu, maka saya fokusnya ke dalam hati gitu. Jadi di sini nih adalah saya merasakan memfokuskan bahwa sholat itu adalah masalah hubungan, bukan masalah gerakan, bacaan dan sebagainya gitu. Jadi hubungan yang penting tuh adalah perasaan gitu. Kan bahasa Tuhan adalah bahasa rasa ya.
Jadi di sini disentuh hatinya gitu sampai benar-benar kita membaca surat Al-Fatihah sambil merasakan bahwa hati kita tuh dibuka gitu oleh Tuhan melalui kasih sayangnya gitu ya. Sampai hati kita tuh rasanya terbuka, enak, lapang. Kuncinya adalah relaksasi gitu. Santai gitu. Santai itu adalah kunci sholat kita bisa terhubung kepada Tuhan. Karena dengan santai kita turun dari gelombang alfa, beta, menuju kepada theta, delta, dan gamma gitu. Sampai benar-benar di gelombang yang paling rileks gitu. Semakin rileks kita akan semakin bisa terhubung. Kalau bahasa Arabnya tuh tumaninah gitu. Jadi gerakannya nggak boleh buru-buru, santai aja gitu. Sampai benar-benar hatinya tuh ngerasa terhubung dulu. Connect gitu, terhubung sampai bisa bacaannya tuh dibacakan gitu, bukan membaca sendiri, dibacakan ke dalam hatimu gitu kan, kayak surat 75 ayat 16 sampai 19 gitu, dibacakan ke dalam hatimu. Jadi bacaan tuh hanya kita ikutin aja. Di surat Al-Baqarah surat 2 121. Jadi namanya tilawah. Tilawah tuh artinya mengikuti bacaan. Jadi dibacain oleh Tuhan di dalam hati, kita mengikutinya gitu. Bukan kita sedang membacanya, tapi kita mengikuti bacaan itu gitu. Lalu setelah berdiri, kan sholat itu berdiri ya, bagi yang bisa berdiri gitu ya. Itu makna dari mendirikan sholat. Kalau di Quran tuh surah 20 ayat 14. Ya. Wa aqimus sholata li zikri. Jadi dirikanlah sholat untuk mengingat aku gitu. Nah, berdiri itu sholat bukan diselesaikan, tapi didirikan. Simbolnya adalah berdiri. Jadi sepanjang waktu tuh kita mendirikan sholat. Nah, waqimus sholata li zikri ini nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Tapi sikapnya tuh berdiri terus menerus gitu, sadar gitu, terhubung terus menerus gitu ya. Jadi berdiri. Lalu kemudian setelah berdiri tuh ruku gitu ya. Ruku tuh artinya ketundukan gitu. Jadi kalau dibacain petunjuk-petunjuk Allah tuh kita tunduk gitu. Tunduk tuh artinya mengikuti gitu. Misalnya sebagai contoh hari ini saya dikasih petunjuk untuk bicara ini gitu. Nah itu kita ikutin dengan sebuah ketundukan yang namanya ruku gitu. Makanya kalau di surat 2 ayat 125 di Baitullah itu ada orang yang ruku dan sujud gitu. Artinya ruku tuh artinya tunduk. Tunduk tuh mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadi begitu kita terhubung, Tuhan ngasih petunjuk ini, kita ruku gitu. Lalu setelah ruku kita sujud. Sujud itu simbol dari kepasrahan gitu. Jadi kepasrahan kepada Tuhan tuh sujud. Jadi level kepatuhannya beda dengan ruku gitu. Kalau sujud tuh lebih pasrah, udah pasrah Total, aja dengan total ya. Surrendering our will to the will of God gitu. Jadi memasrahkan keinginan kita kepada kehendak-kehendak Tuhan gitu. Itu udah benar-benar sujud gitu. Nah ini ternyata nggak mudah gitu bagi kita atau bagi saya lah paling nggak gitu ya. Karena kadang-kadang kita tuh kurang percaya gitu. Saya lah ya, jangan bilang kita lah. Kurang percaya sama Tuhan tuh gini. Bener nggak sih nih petunjuknya gitu loh. Kalau gue ikutin, ini bener nggak dari Tuhan gitu. Padahal bener-bener udah terhubung, udah dikasih petunjuk yang jelas gitu. Masih ragu lah ya. Masih ragu gitu. Makanya kita harus kenal benar-benar Tuhan sehingga kita benar-benar nggak pakai pertanyaan lagi gitu. Semua tuh kita benar-benar sujud aja kepada petunjuknya gitu. Baik yang besar maupun yang kecil gitu. Maksudnya hal-hal besar maupun hal-hal kecil. Nah lalu setelah itu duduk gitu. Duduk itu simbol dari dengarkan gitu. Jadi mendengar Tuhan. Makanya orang kalau meditasi kan duduk ya. Meditasi yang duduk gitu. Jadi dia mendengarkan gitu, santai mendengarkan gitu. Jadi semua gerakan itu punya simbol masing-masing gitu Kang Abu. Nah semua ini adalah sikap-sikap hati kita ketika
terhubung kepada Allah. Pertama, berpasrah, menyerahkan segala-galanya. Kedua, terus-menerus mendirikan sholat, artinya adalah terus-menerus berada di dalam keterhubungan dengan Tuhan. Lalu kemudian tangannya, kalau saya begini artinya terus-menerus menggunakan hati nurani. Kemarin kita bicara tentang kiblat, ya kiblat saya adalah di dalam hati kolbu mukmin ini. Mendengarkan ini, lalu ruku, yaitu tunduk kepada petunjuk-petunjuknya, lalu sujud, pasrah berserah kepada will of God, dan duduk tuh diam dengarkan gitu. Itu sikap kita waktu sholat, artinya dalam terhubungan dengan Allah ya hati kita seperti itu gitu. Harus berdiri, harus mendirikan, harus tunduk, harus pasrah, harus mendengarkan, dan harus diam dan dengarkan gitu ya. Ke hati gitu. Kira-kira itu mungkin simbolnya. Oke, keren. Mas Sony, terima kasih ada mendirikan ruku, sujud, dan duduk jadi satu kesatuan menjadi hakikat gitu ya kira-kira. Bang Dame, silakan. Terima kasih Kang Abu, Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi ketika Mas Sony menyampaikan paparannya itu saya sambil mencatat gitu ya. Karena banyak banget yang luar biasa indah gitu. Apa yang disampaikan Mas Sony tadi itu jujur Kang Abu, Mas Sony, itu banyak yang sama dengan kontemplasi yang saya rasakan gitu selama ini. Ada sedikit penekanan yang berbeda gitu. Jadi kita di sini kan selain kita memaknainya itu secara universal gitu kan. Tadi hakikat itu kan misalnya apa sih makna air, saya suka kasih contoh tuh. Makna air adalah cair, bening, menyegarkan. Ayo sepakat yuk gitu. Kan makna air itu begitu bukan kesepakatan. Yeah. Makna yang tidak di-create, tapi makna yang ditemukan dari pengalaman langsung. Jadi bagi sahabat-sahabat Tiga Fakir, apa yang kita bagi ini kita juga membaca referensi, mendengarkan dari Al-Quran, terus para guru, tapi juga kita berbagi di sini pengalamannya Mas Suni. Yep. Jadi yang pertama tadi gerakan takbir itu, ini memang simbol universal, menyerah. Iya. Jadi ini kayak misalnya kalau orang kehausan kan dia nggak tahu bahasa setempat, misalnya kita di Afrika, ya kita pasti pakai bahasa simbol gitu, kasih kode kan gitu. Iya. Kalau kita mengagumi orang kan kita kasih jempol, kalau kita nggak suka begini gitu kan. Ada zaman sekarang begini Mas, itu lagi populer itu. Ini ya? Tapi ada dua makna kan, cuan sama lap gitu kan. Jadi bayangkan teman-teman ketika seseorang di medan perang, dia sudah nggak kuat, dia menyerah. Pasrah gitu. Pasrah masih tahap awal gitu. Jadi belum total. Makanya kata-katanya bagus, Allahu Akbar. Jadi beberapa sahabat yang sudah tersingkap hakikat dari takbir dengan kalimat Allahu Akbar, wah itu sudah langsung tung gitu, sudah mi'raj itu. Iya, betul. Ya. Jadi bisa lama nih teman-teman. Gitu. Jadi pose ini aja, gerakan yang ini saja itu sudah connect gitu kalau mengerti gitu. Baru satu gerakan. Jadi sikap hati ketika pasrah menyerah pada Allah. Nah dalam kesadaran kolbu hati yang pasrah total itu, pasrah itu, menyerah itu, maka ada kesaksian Allahu Akbar. Makanya jangan buru-buru, jangan tumanina. Bener Tumanina, banget. Slow gitu. Saya pernah Kang Abu Masuni, tiba-tiba ada ketemu anak muda, dia lagi bingung gitu kan, habis putus pacar gitu. Saat itu tiba-tiba jelasin makna ini sambil dia merem, Allah. Makanya besok jangan buru-buru, tapi sholat sendiri ya. Nah, iya betul. Pasrah. Jadi semua urusanmu, kamu putus pacar 6 tahun, pasrah pada Allah, berserah. Jadi saya kalau lagi sholat sendiri, saya bisa lama begini.
lagi on, tapi jangan lagi sholat jamaah, itu nanti kelamaan. Iya. Itu takbir gitu. Nah, kemudian berdiri kan. Ini lagi-lagi Mas Sony menekankan kalau di kampung itu ada namanya ilmu alif gitu. Jadi ba, ta, sa gitu kan. Ketika kita berdiri kan kita sedang melakoni alif. Belakangan kan Kang Abu saya suka kenalkan standing as awareness. Gitu. Yes. Sadar sebagai kesadaran aku. Gitu. Jadi kalau sudah pasrah berserah, Allahu Akbar, bengong dong kan. Nah ada yang begini kan, ya kita nggak usah berdebat, itu ada maknanya. Ada yang di sini Mas Sony sudah menerangkan. Sama kayak kalau kita keluar negeri, satu mall di Jakarta tuh suka kasih kode itu nyentuh hati kan gitu kan. Iya kan? Nyentuh hati gitu. Karena memang aku respect pada kamu dari hatiku. Tapi gimana kalau yang di perut? Ada juga yang memaknainya itu oke-oke saja. Ya lagi sholat udah stop aja urusan perut kan gitu. Urusan kebutuhan ini. Ada yang di sini terus ceritanya lagi di medan perang gitu kan, siap siaga. Ada yang begini, saya jadi alif. Apapun itu yang penting tersingkap kepada kita hakikat itu. Lalu kemudian ruku tadi Mas Sony bilang ketundukan. Saya suka mengenalkan ketundukan itu, ini karakter humility gitu, humble. Jadi nah ini dipakai di Jepang Mas. Dari tadi kita lagi diskusikan ini peragakan nggak nih kira-kira kan? Jadi kalau mau sedikit diperagakan kan teman-teman, orang kalau lagi ruku, nggak ada ini orang sombong Pak. Itu nggak ada. Karena ini kalau di Jepang itu sampai jadi laku. Gitu kan. Jadi kita lagi ruku itu kita lagi mengingatkan diri kita dalam kehidupan ini pakai karakter humble gitu. Sampai ada satu begawan kepemimpinan, Stephen Covey, dia nyebut humility is the mother of character. Jadi bayangkan satu ruku ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu mengubah karakter gitu. Saya bayangkan kalau anak-anak sekolah mulai dikenalkan begini, kamu lagi ruku itu kamu sedang mengingatkan dirimu supaya tetap tunduk. Tadi kan Mas Sony tunduk. Karakternya adalah rendah hati gitu. Nah, kemudian ya kadang saya suka mengenalkan juga setengah ego tunduk. Udah bisa menjinakkan egonya gitu. Kalau lagi debat itu kan bawaannya kan nyerang gitu. Orang yang sudah humble itu nggak mau gitu, nggak begitu gitu. Nah, berdiri lagi sami Allahu liman hamidah itu juga ada makna. Allah mendengar orang yang memujinya. Kita kembali standing as awareness gitu. Nah dari situ baru sujud. Sujud total itu kalau kita tarik ke tasawuf, saya memaknai ini fana. Annihilate. Kosong. Dan ini menarik kan. Pose sujud itu, karena ada yang meneliti secara saintifik, itu sebetulnya kondisi kita lagi kembali ke fitrah. Coba lihat deh orang-orang yang kalau simulasi bayi dalam kandungan. Itu sebetulnya posisi sujud. Kan seperti ini, itu kan. Nah, orang yang di perut ibu, dia pasrah total. Semua diurus. Jadi teman-teman sekalian tiga fakir, kalau kita praktek sujud dengan makna ini, kita sedang mengingatkan diri total surrender to God. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud total gitu, pasrah total, fana gitu. Nah itu kan enteng banget tuh. Orang kalau sudah bisa pasrah total, kosong, wah nggak ada beban udah, enteng. Itu peace banget itu, damai banget. Nah baru duduk. Nah masa ini saya baru dapat nih. Ini duduk dia mendengar, oke juga. Tapi waktu saya belajar satu aliran tarekat, terutama di Algeria, Alawiyah ataupun tarekat ya mazhab Maliki itu begitu dia sujud fana,
Kan kita kalau sudah kosong, surrender to God, Allah mengangkat derajat kita, Kang Abu. Nah, begitu diangkat derajat kan pingin belagu tuh. Oh, gitu kan. Udah, makanya di situ mereka membaca astagfirullah. Nggak doa-doa gitu. Tapi aku dapat juga tuh yang dari Mas Sony. Jadi ada beberapa. Jadi kalau ada perbedaan mazhab dengan penghakikatannya, nggak usah diperdebatkan. Iya, betul. Dan itu coba Kang Abu, kita lagi berserah pada Allah, tiba-tiba semua lancar. Dipuji dong. Kang Abu, luar biasa ya dialog positif itu sampai berapa episode. Aduh, langsung istighfar. Astagfirullah. Makanya cepat, saya juga heran tuh. Ketika saya jadi makmum di komunitas itu, kok biasanya saya Robbi Gofirli, Warhamni, Wajabur, kan lambat. Ini kok loh, kenapa ya? Jadi mereka mengingat diri ketika ego membesar, langsung bunuh. Kosong lagi. Jadi ada makna begitu. Kalau saya biasanya duduk di antara dua sujud, saya diem aja, nggak baca apa-apa. Nah itu tidak oke. Nah ini kan karena saya mendengar. Nah mendengar itu juga keren banget itu. Terus baru duduk lagi. Ini baru lama nih. Ketika kita dipuji lagi setelah sujud yang kedua, kan dipuji dia besarkan gitu. Tapi kita nggak mau ambil lagi. Baru bacanya at-tahiyat. Itu saya lihat kayak sinkron banget. At-tahiyat itu kan segala kehormatan milik Allah. Barokah, mubarakat, solawat. Dia nggak ambil apa pemujaan itu. Nah, diangkat derajatnya, dia kembalikan pada Allah, barokallah, at-tahiyat mubarakat, solawatu pada Nabi, puji semua, asyhadu an la ilaha illallah. Baru setelah itu Kang, hidupnya adalah salam. Otomatis hidupnya diangkat, otomatis hidupnya mengalirkan kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Nah, ini pertama kali saya waktu itu dapat semacam ilham itu. Tadi banyak sama kan saya. Wah, ini kalau kita menghayati ini pendidikan karakter yang luar biasa. Iya. Jadi saya lihat gerakan sholat bacaannya itu seperti kitab suci yang hidup. Iya betul. Kan kita selama ini menganggap kitab itu tulisan. Jadi kitab itu bisa gerakan-gerakan. Dulu kan kalau orang nggak bisa itu kan gerakan-gerakan itu kan ini kan makna-makna kan. Kayak dulu kita Morse kan ada itu, ingat ya? Ya. Jadi ya teman-teman sekalian tiga fakir, ya boleh jadi sudah ada buku ilham yang menerangkan ini sekarang dalam bentuk YouTube. Tapi saya pribadi begitu menghayati seperti ini, malah sangat mencintai gerakan-gerakan sholat itu. Dan dapat rasanya. Tapi dari semua itu intinya harus terhubung. Tadi Mas Sony bagus banget bilang, ini sebetulnya kayak modulasi hati, modulasi kolbu. Kadang dia pasrah, berdiri, fana, kosong, menyebarkan kasih sayang. Makanya terakhirnya kan salam. Saya boleh tambahin ya? Kang Abu. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita sholat, yang sujud, yang ruku, yang berdiri, yang itu fisiknya aja, atau hati dan pikirannya juga total, atau hati, pikiran, dan jiwanya juga, atau hati, pikiran, dan rohnya juga gitu. Jamaah gitu ya. Jadi kalau ketika dia berdiri, ya semua berdiri gitu. Semuanya standing as awareness gitu, sadar semua gitu. Mendirikan sholat terhubung terus-menerus gitu. Hati, pikiran, roh, jiwa, semuanya gitu. Bukan cuma sekedar fisiknya gitu. Lalu ketika dia ruku, ya semuanya ruku gitu. Ketika dia sujud, semuanya sujud gitu. Ya. Dan ketika dia duduk, semua juga duduk gitu. Artinya duduk diam mendengarkan gitu ya. Setiap perubahan pergerakan itu melibatkan keseluruhannya gitu. Bukan itu cuma dalam fisiknya aja gitu. Mas Sony, itu saya pernah juga
bertemu satu sahabat sekaligus guru, itu salah satu makna jamaah sebetulnya. Seluruh totalitas level-level keberadaan kita itu berjamaah. Nah makanya di dalam awal sholat itu ini wajah tu wajiyah gitu. Jadi seluruh wajah, seluruh keberadaan, seluruh diri, mulai dari fisik, non fisik, hati, pikiran, memori, imajinasi, roh, jiwa, semua tuh ikut di dalam itu gitu. Ya. Dan itu kita harus absen satu-satu mungkin gitu. Pikiran sini, memori sini, hadirnya gitu. Kalau enggak ntar sholat kita yang fisiknya sholat, pikirannya kemana? Itu mungkin yang hatinya disebut kesono fawailul musholin kali ya. Celakalah orang yang sholat gitu ya. Maksudnya nggak semuanya nggak kumpul. Nggak gitu. kumpul, jiwanya nggak kumpul. Masih mikirin abis ini mau ngapain gitu. Nggak di sini saat ini gitu. Di absen aja dulu satu-satu gitu. Jadi waktu benar-benar sujud tuh semuanya ikut sujud gitu. Kalau ada yang satu lewat, sujud yuk gitu. Jadi ada rasa semua tuh total gitu. Duduk ya duduk gitu, semua duduk, diam, mendengarkan. Makanya saya suka, kalau saya lagi sholat sendiri ya, terutama ya kalau sholat berjamaah kan susah ya, kita harus ngikutin ritme orang lain yang cepat gitu. Ya begitu duduk, saya duduk aja diam gitu, diam gitu, dengarkan gitu. Nggak perlu ada target, habis ini langsung sujud lagi gitu. Enggak, udah duduk aja diam. Tuhan, saya mencoba untuk mendengarkan dan nggak bicara apa-apa gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Mendengar aja. Lalu sujud lagi, artinya apa yang didengarkan tadi, oke Tuhan saya bersedia gitu, sujud lagi. Jadi benar-benar keseluruhannya itu terlibat. Nah kuncinya adalah santai. Yes. Tumak nina. Jadi tumak ninanya tuh sampai kalau di surat Al-Baqarah 238 tuh, sampai di titik wusto gitu. Wusto tuh di tengah-tengah balance gitu. Balance semuanya gitu. Bukan wusto tuh bukan sholat asar ya, tapi sholat di tengah-tengah gitu. Artinya di gelombang yang pas gitu. Gelombang yang pas itu kalau kita lihat teori gelombang ada alfa, beta, theta, delta, gamma ya. Kita paling nggak di gelombang theta deh gitu. Jangan di alfa dan di beta. Alfa tuh gelombang yang orang meledak-ledak gitu ya. Beta. Itu beta ya. Tapi di theta deh. Kalau bisa di gelombang delta gitu atau lebih, ya udah nggak mikir apa-apa, santai, enak gitu. Nah kuncinya sih di situ sih. Baru kita gerakannya tuh bener-bener melibatkan keseluruhannya gitu. Berdiri ya semua berdiri, duduk ya semua duduk, dengarkan gitu. Jangan lagi duduk, dia mendengarkan Tuhan, pikirannya nggak dengerin, hatinya enggak gitu. Semuanya ikut gitu. Kalau bisa gitu sih gerakan itu jadi sangat-sangat. Saya mau tambahin di sini. Dalam perspektif ini, penghayatan seperti ini, sholat dengan ritual itu adalah meditasi yang sangat advance. Iya. Itu advance. Jadi dalam gerak, dalam bacaan, dalam nafas, itu satu keseluruhan itu jadi satu orkestra yang luar biasa. Ibaratnya kalau dalam satu hari itu dapat begitu, wah itu ibarat HP ngecasnya full langsung kan gitu, full energi. Tapi ini luar biasa, makanya kan para sufi, para wali sangat respect pada ritual sholat. Jadi mereka tidak, ya ada yang lain kan robotik kan, itu sudah kita bahas gitu. Kalau sampai pada level itu ngangenin sih. Dari sini aja udah luar biasa. Duduk berdiri, maksudnya nyentuh hati. Lama gitu. Rukuknya enak. Wah itu luar biasa Pak. Jadi mementingkan hubungan gitu, bukan gerakan dan bacaan gitu. Ya, kita bisa lihat kok orang yang sholatnya itu terhubung apa enggak tuh dari ciri-ciri fisiknya udah kelihatan sih. Tapi kadang-kadang memang Kang Abu kita nggak punya kemewahan untuk melakukan sholat gini setiap saat karena kadang-kadang harus jemaah sama orang atau apa gitu ya mungkin. Ya carilah waktu-waktu khusus di mana kita bisa menikmati momen-momen sholat inilah gitu dalam sehari itu gitu mungkin. Thank you Mas Sony, Bang Dame. Jadi menarik gitu ya, dan wajar kenapa kalau di 2945 tuh
inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena gimana kita mau keji dan munkar ketika tadi kita standing as awareness dan itu dimaknai sebagai humble gitu ya, bahwa outputnya adalah selalu salam gitulah kira-kira. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dengan memaknai ini, katakanlah sholat itu bukan hanya menjadi sebuah kewajiban dan harus gitu. Apalagi hanya ketakutan dalam melakukan sholat karena takut dosa gitu. Tetapi menjadi sebuah kebutuhan di mana sholat sebagai me time. Sebagai aku dan diriku yang sejati, keterhubungan dengan Allah. Dan disitulah kita melakukannya dengan sangat nikmat. Dan mudah-mudahan dengan memahami ini, kehusyuan itu akan terjadi. Terima kasih.